Women 20 ini adalah atau W20 adalah salah satu yang disebut engagement group, kelompok yang dilibatkan. Jadi ketika mereka berdiri G20 tahun 2008 itu belum terpikirkan nih ada engagement group. Jadi Women 20 adalah salah satu dari beberapa belas engagement group yang dibentuk kemudian. Jadi ada yang Youth 20, Y20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Pada momen kali ini adalah momen yang spesial karena saya berbincang-bincang dengan sahabat karib saya, dengan Ibu Sita Aripurnami Khayyam, karena beliau adalah putri dari Profesor Umar Khayyam, jadi terkenalnya Sita Aripurnami Khayyam. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang pertemuan yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu G20 di Milan, Italia, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sebetulnya apa sih itu G20? Mungkin banyak sekali sahabat Edriana yang pengen tahu. Dan juga sekarang ini adalah momen yang penting bagi Presiden Jokowi untuk hadir dalam G20. Karena Indonesia akan menjadi, sebutannya itu adalah presidensi untuk G20 sejak 1 Desember 2021 sampai bulan November 2022. Nah, kita akan bertanya, apalagi itu presidensi G20 tersebut? Ibu Sita Aripurnami adalah Head of Delegation rombongan Indonesia yang menghadiri W20 di Argentina pada tahun 2018. Jadi W20 ini adalah in parallel to G20, atau mereka ini memfeeding informasi, memberikan informasi kepada pemerintah negaranya masing-masing untuk isu-isu perempuan. Nah, apalagi ini G20. Yuk, kalau begitu kita berbincang-bincang dengan sahabat saya Sita Aripurnami. Halo Mbak Sita, apa kabar? Baik, selamat pagi. Terima kasih ya sudah bersedia untuk datang pada acara Edriana Views kali ini. Sebetulnya ini banyak orang yang nggak familiar ini. Apa sih G20? Oke. Ya, G20 itu sebetulnya singkatan dari Group 20 gitu ya. Group 20, kenapa Group 20 adalah sebuah kelompok negara-negara yang terdiri dari 20 negara. Jadi terdiri dari Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Indonesia, Saudi Arabia, banyak lah ya kalau disebutkan ada 20 negara. Yang menarik pada waktu sebetulnya sejarahnya itu G20 ini berangkat dari tahun 1999. Waktu itu kan sedang terpuruk sekali ekonomi dunia. Jadi para menteri keuangan dari negara-negara yang 20 ini bersama juga dengan gubernur-gubernur bank sentralnya berkumpul untuk membicarakan sejak tahun 99 setiap tahun apa persoalan yang bisa mereka atasi terkait dengan keterpurukan ekonomi itu. Karena dan juga Indonesia pada saat itu dari 97-98 sangat terpuruk. Nah, ketika itulah mereka merasakan kayaknya kalau berbicara hanya para menteri saja dan gubernur tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang keterpurukan ekonomi tersebut. Sehingga akhirnya dinaikkan levelnya dari pertemuan tingkat menteri menjadi pertemuan tingkat presiden atau wakil presiden. Itu pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 dan yang pertama diadakan di Amerika Serikat. Indonesia dipilih masuk karena dianggap sebagai negara yang paling emerging economy country gitu ya. Jadi setelah krisis dinilai Indonesia pada waktu itu dinilai bahwa dia adalah salah satu negara yang patut diperhatikan, diperhitungkan karena dia adalah satu-satunya negara Asia dengan populasi mayoritas agama Islam. Jadi itulah yang membuat Indonesia masuk diperhitungkan di dalam G20 dan satu-satunya negara dari ASEAN. Jadi bukan Malaysia, bukan Singapura, tetapi Indonesia. Presidensi G20 ini itu adalah posisi sebuah negara yang diminta untuk menjadi tuan rumah
atau nyonya rumah ya sebaiknya penyelenggaraan pertemuan G20 yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nana dari 1 Desember 2021 sampai akhir November 2022. Kenapa kok negara gitu ya, dan saya nanti akan jelaskan kenapa kok Indonesia. Karena G20 ini nggak punya sekretariat. Jadi setiap tahun mereka dipilih negara-negara untuk menjadi pengkoordinir acara setiap setahunnya itu. Konferensi ini ya. KTT, konferensi tingkat tinggi ya. Nah, jadi secara konsensus berdasarkan sistem rotasi kawasan. Jadi itu. Nah, penetapan Indonesia sebagai presidensi itu dipilih pada saat KTT G20 ke-15 di Riyadh tahun 2020. Pada saat nanti G20 tahun ini tanggal 30 dan 31 rencananya presidensi saat ini adalah pemerintah Italia. Pemerintah Italia akan handover ke pemerintah Indonesia. Dan kemudian nanti presidensi G20 sudah di tangan Indonesia seperti memberi tongkat estafet gitu. Lalu nanti per 1 Desember akan ada pertemuan untuk kick off-nya di Indonesia, dan saat itulah pengaturan, pengurusan, pengkoordinasian untuk sepanjang 2022. Jadi presidensi itu sehubungan dengan Indonesia sebagai tuan rumah for the next G20. Artinya Indonesia yang mengatur agendanya kah? Atau Indonesia hanya ketempatan aja? Ada peran aktif dari tuan rumah nggak di sini? Seyogyanya ada peran aktif gitu ya, dan Indonesia bisa memasukkan usulan-usulannya. Namun karena ini adalah keanggotaan, tentu saja harus dibicarakan dengan anggota-anggota yang lain. Nah, untuk pengaturannya tadi saya terlupa. Jadi sekaligus nanti dipilih beberapa negara. Jadi setelah Indonesia nanti negara apa, dan setelah negara itu negara yang mana. Nah, itu mereka sebut troika. Jadi selama kepemimpinan presidensi ini, negara ini akan ada di dalam tanda petik ditemani, jadi teman seiring untuk diskusi yang disebut troika itu. Jadi troikanya ini sebetulnya bergerak dari waktu Saudi Arabia, lalu Italia, Indonesia. Setelah Indonesia tahun 2023 itu nanti India, nanti setelah India nanti tahun 2024 adalah Afrika Selatan. Jadi negara-negara ini dan orang-orang yang tergabung adalah mereka yang nanti menjadi semacam think tank atau pemikir, memberi usulan, dan Indonesia juga berdiskusi dengan mereka untuk menyiapkan apa yang dibahas ketika tahun 2022 nanti di Indonesia. Jadi tuan rumah tersebut bergantian di antara anggota dari G20 tersebut. Ya. Oke. Nah, di samping itu ternyata ada W20. Jadi ada G20, grup dari 20 negara. Seiring dengan itu, ada ini para perempuan-perempuannya di negara-negara tersebut membentuk juga kelompok yang namanya W20, W20, Women 20, perempuan dari 20 negara tersebut. Ini apa lagi nih Mbak Sita sebetulnya W20 ini? Iya, seru ya. Jadi 2020. Jadi Women 20 ini adalah atau W20 adalah salah satu yang disebut engagement group, kelompok yang dilibatkan. Jadi ketika mereka berdiri G20 tahun 2008 itu belum terpikirkan nih ada engagement group. Nah, tentu saja hasil keputusan-keputusan di tingkat tinggi itu bagaimana untuk bisa benar-benar terlaksana kalau tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi Women 20 adalah salah satu dari beberapa belas engagement group yang dibentuk kemudian. Jadi ada yang Youth 20, Y20 itu muda. Untuk pemuda, untuk anak muda. Lalu ada C20 yaitu Community atau Civil Society 20. Ini yang terakhir yang dibentuk gitu ya. Lalu juga ada B20, Business 20 dan macam-macam. Ada P20, Parliament 20. Nah, yang menarik sebetulnya mereka masing-masing bekerja keras untuk berusaha memberi pengaruh dan mendesak masing-masing pemerintahnya, tetapi mungkin sekaligus melalui kesempatan ini tidak terlalu sering menyapa satu sama lain. Jadi sebetulnya kalau para engagement group ini saling dukung-mendukung, pasti akan lebih kuat diperhatikan oleh para pemimpin untuk masing-masing itu.
Jadi ada satu yang memperhatikan kaum mudanya, bisnisnya, women-nya yang mestinya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi W20 ini khusus untuk women-nya. Kelompok perempuan ini sebaiknya itu bisa memasukkan isu-isu apa yang dianggap penting untuk diperjuangkan oleh presiden negaranya atau oleh head of delegation-nya yang akan mereka bicarakan dalam KTT G20 tersebut. Persis, ya. Dan juga sepanjang setahun itu dipantau apakah bergeraknya menuju yang diharapkan atau tidak gitu ya. Jadi itu yang kemudian dirasakan bahwa monitoring harus diperkuat, ditingkatkan agar benar-benar tercapai yang diinginkan gitu. Jadi kelompok perempuan sekarang kita bisa memasukkan usul-usul apa yang sebaiknya atau yang seharusnya dibicarakan oleh presiden kita dalam pertemuan G20 berikutnya, dan kelompok W20 tersebut juga sesudahnya melakukan monitoring. Betul nggak janji-janji yang diberikan oleh presiden kita tersebut dalam KTT G20 itu betul-betul diimplementasikan gitu ya. Jangan sampai hanya dia bicara di dalam KTT internasional tapi sebetulnya implementasinya tidak ada. Persis. Oh, menarik sekali. Iya. Dan jadi karena memang kitohnya itu G20 itu didirikan karena untuk merespon terhadap persoalan ekonomi ya, akibat persoalan ekonomi. Nah, mereka membuat 2 track untuk pembahasan. Jadi yang disebut finance track, jalur keuangan. Nah, itu membicarakan semua isu-isu ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter. Jadi itu dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara. Lalu ada yang disebut Sherpa Track. Sherpa Track ini karena juga melihat bahwa isu-isu ekonomi itu ada isu ekonomi yang non keuangan, tapi seperti misalnya dampak ekonomi terhadap kehidupan masyarakat gitu ya, terkait dengan persoalan pembangunan, terkait dengan tenaga kerja, pertanian dan sebagainya gitu ya, dan juga lingkungan. Sekarang ini kan juga sedang ada pertemuan tingkat tinggi juga yang membahas perubahan iklim. Nah, ini juga dianggap sebagai salah satu bagian dari persoalan ekonomi yang non keuangan. Selama ini kayak W20 ini memang lebih banyak ke Sherpa Track. Jadi dampak ekonomi terhadap kehidupan perempuan umpamanya gitu ya. Tapi sebetulnya finance track juga ada hal-hal yang patut menjadi mestinya masuk di jalur itu juga gitu ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya masih perlu dipikirkan lagi bagaimana bisa masuk ke jalur finance track untuk bisa membicarakan terkait persoalan-persoalan fiskal dan moneter, dan tentu saja itu pasti ada pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan. Mbak Sita, bagaimana ceritanya kok Indonesia sekarang bisa terpilih menjadi tuan rumah atau jabatan presidensi dari G20 untuk the next meeting? Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pada KTT di Saudi Arabia tahun 2020 itu langsung disampaikan bahwa berikutnya diusulkan negara ini yang akan menjadi presidensi berikutnya. Jadi dilihat dari rotasi kawasan aja gitu. Jadi kemudian setuju, ya oke, setuju gitu. Nah, jadi pada tahun 2020 sudah ditetapkan berdasarkan konsensus peserta KTT pada saat itu bahwa usulannya diterima, Indonesia mau menjadi ketua pada tahun 2022, India demikian juga dan Afrika Selatan gitu. Nah, seiring dengan itu berarti kan tongkat estafet W20 juga akan dipegang oleh kelompok Indonesia nih ya, kelompok perempuan yang ada di Indonesia. Kalau begitu sebetulnya sudah ada nggak sih W20 di Indonesia? Mbak Sita ini kan menghadiri waktu itu head of delegation dalam pertemuan W20 di Argentina pada tahun 2018. Nah, sesudah itu sampai sekarang nih 2018, sekarang 2021, 3 tahun ya. Itu apa saja yang sudah dilakukan oleh para perempuan-perempuan di Indonesia ini nih? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Nana gitu ya. Jadi W20 ini seyogyanya memang setelah selesai pertemuan menghasilkan sebuah usulan dan itu perlu disampaikan ke Sherpa. Karena tracknya Sherpa. Lalu Sherpa mengusulkan untuk dijadikan bahan yang dibicarakan oleh kepala negara pada saat KTT gitu ya. Pada waktu 2018 itu sudah dilakukan. Dan maksudnya Mbak Sita memberi usulan? Ya, jadi pada saat itu pulang dari Argentina, kebetulan pada saat itu Indonesia diwakili oleh 2 orang, saya dan kemudian ada 1 kawan lagi dari kapal perempuan, seorang
Mas Firdaus ya. Nah, jadi kita berdua kembali dari Argentina melaporkan pada Sherpa tentang pertemuan dan menyerahkan usulan dari kelompok W20. Pada saat itu yang menghadiri dari Indonesia adalah Wakil Presiden. Pada saat itu masih Pak Yusuf Kalla. Jadi Pak Yusuf Kalla pergi ke Argentina untuk KTT. Nah, sepulang dari sana memang kemudian pada tahun 2019 ada W20 meeting di Jepang. Jadi pada saat itu dari Argentina presidensinya adalah Jepang. Nah, di Jepang kemudian saya absen memang pada saat itu, lalu baru mendapat sambungan lagi pada tahun 2020 dan kemudian sampai sekarang di 2020 di Riyadh dan kemudian 2021 itu di Italia. Jadi saya mengikuti secara online, secara virtual. Jadi dimungkinkan sebab pada waktu 2020 itu kan pecah pandemi. Betul. Jadi sebagian besar orang mengikutinya melalui virtual dan waktu di Italia hybrid. Jadi ada yang hadir dan ada yang ada yang virtual. Yang menarik pada tahun 2021 ini semakin gencar. Jadi para delegasi, kita menyebutkan dirinya adalah delegasi. Jadi para delegasi ini mencoba sekeras mungkin membuat para pemimpin negaranya memperhatikan persoalan perempuan. Nah, baru-baru ini kira-kira 1 hari yang lalu delegasi dari Amerika share bahwa berhasil mendorong pemerintahnya sehingga presiden dan wakil presiden membuat sebuah strategi nasional roadmap tentang bagaimana mengentaskan persoalan perempuan. Amerika Serikat gitu ya. Nah, yang menarik Indonesia pada saat itu tidak terlalu lama meratifikasi SIDO, Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjadi undang-undang Indonesia. Tetapi kalau undang-undang tidak dibarengi oleh sebuah roadmap yang jelas, tentu akan susah gitu ya untuk tercapainya. Jadi secara pengaturan norma oke lah. Nah, Amerika ini kebalikannya. Dia bikin roadmap tapi belum meratifikasi SIDO itu. Jadi ada plus minusnya. Jadi hal-hal seperti itu kami dari tahun 2018 sampai saat ini masih terus berkontak dengan para delegasi berbagai negara dari 20 negara itu untuk sharing dan mendiskusikan bagaimana upaya-upaya untuk bisa mencapai perbaikan buat perempuan. Gitu. Nah, sebetulnya apa pentingnya buat Indonesia? Kenapa sih kita harus ikut G20? Betul. Apalagi sekarang ada W20 nih. Apa pentingnya untuk negara kita kalau begitu? Persis. Jadi sebetulnya G20 dan W20 ini adalah peluang buat kita untuk ikut di dalam agar kita bisa memberikan pengaruh di tingkat diplomasi di tingkat internasional. Ya. Dari diplomasi di tingkat internasional itu, kalau kita mau bicara di tingkat internasional, kita kan harus siap di tingkat nasional. Jadi dia semacam pendorong buat kita untuk bisa lebih memperbaiki lagi di tingkat nasional dan kemudian menggaungkannya di tingkat internasional. Nah, menurut saya sebetulnya ada satu hal lagi, ini adalah kesempatan karena selama ini para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah maupun pihak swasta, karena pihak swasta adalah salah satu juga dari engagement grupnya G20, itu memandang perempuan lebih sebagai beban. Bisa saya sampaikan begitu ya. Betul. Jadi sebetulnya ini adalah kesempatan untuk melihat perempuan itu adalah aset. Perempuan itu mestinya dilihat sebagai sebuah aset karena dengan hand in hand, bahu-membahu perempuan dan laki-laki, maka kita sama-sama akan lebih cepat mencapai perbaikan dalam situasi di negara kita dan juga di internasional. Nah, isu perempuan ini kan sebetulnya mencakup permasalahan yang sangat multisektoral. Betul. Dan ini bukan perlu dihadapi, tapi ini juga dihadapi oleh berbagai negara dan termasuk 20 negara G20 itu. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender harus lebih masif lagi. Jadi ini ada sebuah daya dorong untuk lebih membuka peluang bagi kita untuk bisa mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender itu tadi. Jadi perempuan itu setengah dari penduduk Indonesia, begitupun setengah dari penduduk dunia. Mengabaikan potensi perempuan, terutama potensi ekonomi perempuan, itu sama saja dengan mengabaikan potensi ekonomi, setengah dari potensi ekonomi masyarakat. Persis, gitu ya. persis. Jadi makanya perempuan itu juga penting untuk dilibatkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan ekonomi. Nah, ada satu yang menarik nih Mbak Nana. Jadi pada waktu G20 di Australia, di Brisbane diadakannya tahun 2014, menghasilkan
ini KTT-nya ya, menghasilkan rencana aksi Brisbane, Plan of Action Brisbane. Salah satunya menyebutkan bahwa pada tahun 2025 maka semua negara G20 harus mengurangi kesenjangan tentang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki menjadi 25%, menjadi 25%. Nah, sekarang coba kita lihat di Indonesia. Indonesia tahun 2021, ini ada data terakhir dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu 53,13% dan laki-lakinya 82,41%. Jadi gapnya berapa tuh? Tahun 2025 masih cukup waktu dong mestinya. Ini salah satu yang terus dipantau sejak 2014 sampai terakhir 2021 di dalam pembahasan tentang kerja perempuan. Udah sampai mana nih upaya? Apa yang dilakukan? Apakah ada peraturan yang mendukung untuk bisa mencapai itu? Kalau belum, apa yang dilakukan? Bagaimana situasinya? Dan kemudian juga dengan pandemi, ini bagaimana strategi-strategi yang dilakukan? Jadi penting sekali sebetulnya bagaimana di Indonesia sendiri kelompok W20 ini untuk terus memonitor gitu ya. Persis, karena ya. kita harus melihat juga dari kalau bahasanya Mbak Sita tadi, dari hasil pertemuan yang ada di masing-masing negara, pertemuan G20 itu bagaimana dampaknya dan perkembangannya untuk situasi perempuan yang ada di Indonesia. Ya karena kan kalau sebetulnya penting juga ya pengelolaan W20 di Indonesia. Kalau enggak kan kita masyarakat nggak ada yang tahu apa nih W20, hanya orang rombongan datang ikut dalam G20, sesudah itu selesai. Sangat disayangkan karena kalau tidak ada jembatan antara the real kondisi perempuan dengan apa yang dibahas dalam KTT tersebut gitu ya. Jadi memang itu yang sedang dibahas, sedang dirembuk untuk bagaimana memperbaiki kinerja. Bahasa saya belum bisa saya sampaikan di sini. Karena kalau menurut saya kan kita sebagai masyarakat ya, masyarakat perempuan, organisasi perempuan, aktivis perempuan, yang kita lihat kan sebetulnya bagaimana sosialisasinya dan bagaimana informasi-informasi itu tersampaikan kepada masyarakat. Kalau tidak kan wishy-washy di satu ruangan dan sayang gitu ya bahwa ternyata informasinya karena penting. Ini sangat berpotensi untuk bisa terjadinya perbaikan persoalan perempuan gitu ya. Nah kalau begitu umpamanya sekarang dalam pertemuan G20 yang ada di Milan ini ya, apa persoalan yang disampaikan oleh kelompok W20 ini kepada pemerintah Indonesia untuk dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, jadi menarik sekali itu ya pertanyaannya karena langsung menohok nih Mbak Nana nih ya. Jadi, isu-isu yang menjadi perhatian W20 itu selalu diambil berdasarkan pembahasan dari tahun ke tahun gitu ya, dan dengan harapan selalu ada kesinambungan gitu ya. Tapi seringkali di dalam pembahasan tahun ke tahun itu ada tema-tema yang kemudian hilang atau kemudian ditambah hal yang baru gitu. Itu nggak apa-apa karena kemudian nanti itu didiskusikan secara itu dinamikanya gitu ya. Nah di Itali ada 5 hal yang menjadi isu atau tema gitu ya. Yang pertama adalah persoalan yang terkait dengan digitalisasi dan STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Terutama negara-negara yang sudah maju, ini ada problem-problem. Misalnya kemarin sampai zaman segini posisi perempuan di NASA misalnya ini ya. NASA ini kan sebuah organisasi yang berkaitan dengan antariksa dan ilmu pengetahuan alam. Perempuan itu tidak terlalu mendapat tempat. Sekalipun sebetulnya ada salah dua yang menjadi direktur di situ. Nah, ini bagaimana menjadi perhatian penghargaan atau pengakuan perempuan di dunia ini gitu ya. Itu satu. Yang kedua, persoalan lingkungan. Terutama pada tahun ini akan berbarengan dengan pembicaraan dengan perubahan iklim. Nah, lingkungan ini pada waktu di Argentina hilang. Tidak menjadi perhatian ya. Menarik sekali dinamikanya pada tahun ini masuk lingkungan gitu ya. Yang ketiga persoalan keuangan tentu saja, finance. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada finance track, ada Sherpa track gitu. Nah ini teman-teman juga merasakan
ini nggak bisa dong, harus juga masuk ke situ, nggak hanya ke Sherpa aja gitu. Yang keempat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja, dan ini selalu masuk tenaga kerja, dan juga yang menarik pada tahun ini di Italia dibahas juga bagaimana penghargaan terhadap kerja rumah tangga, karena selama ini dianggap bahwa problem pokok dari tidak ada dihargainya atau diakuinya kerja perempuan karena selalu berkaitan dengan perempuan dianggap tidak punya nilai ekonomi gitu ya, tidak berbayar gitu dianggapnya. Ya. Dan yang kelima adalah kekerasan terhadap perempuan. Ini terkait dengan situasi pandemi, kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Nah, ini yang menyedihkan adalah ada sebuah penelitian Mbak Nana di Singapura dan di 34 negara, Indonesia itu dianggap negara kedua tertinggi yang berbahaya, tidak memberikan keamanan bagi perempuan. Itu penting sekali. Negara kedua tertinggi yang berbahaya, tidak memberikan keamanan terhadap perempuan. Karena tinggi angka kekerasan perempuan. Jadi isu-isu inilah yang masuk di dalam istilahnya komunike, sebuah lembar kerja untuk pembahasan bagi input bagi para pengambil keputusan yang ikut KTT. Sebetulnya sebelum KTT sudah ada ministerial meeting. Jadi ministerial meeting untuk semua menteri pemberdayaan perempuan dari ke-20 negara. Nah, cuma 20 negara akhirnya menteri itu cuma ngomong ini yang udah kita bikin, ini yang belum kita bikin begitu ya. Jadi kayak checklist aja checklist dan tidak ada pembahasan. Harapannya itu kemudian dibahas. Jadi sebetulnya prosedur dan mekanismenya ini memang masih perlu dikasih input gitu ya untuk bisa lebih efektif. Nah, yang saya ingin tambahkan, Indonesia sebetulnya begitu sudah ada informasi Indonesia menjadi presidensi ini, membentuk kepanitiaan, diusulkan ada 4 isu dari Indonesia yang nanti masih perlu dibahas lagi. Yang pertama adalah dia sebutnya langsung pada persoalan ekonomi, yaitu perempuan dan medium and small enterprise. Jadi perempuan benar tuh. Jadi bagaimana kita melakukan pembahasan tentang itu dan membantu supaya mereka bisa bertahan, terutama terkait dengan pandemi. Lalu yang kedua agak besar sih disebutnya diskriminasi dan kekerasan. Jadi harapannya di situ masuk pembahasan tentang violence, masuk juga pembahasan tentang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif gitu ya, masuk di dalam Karena situ. Mbak Sita, sebetulnya kan kalau kita bicara kekerasan gitu ya, ini kan juga kekerasan berbasis ekonomi juga masuk dalam kekerasan kan. Betul, itu jadi masih sangat connect dengan isu yang dikatakan dari tadi, isu ekonomi. Yang terlibat di UMKM atau small and medium enterprise tadi yang dikatakan oleh Mbak Sita, UMKM sebetulnya itu sebagian besar itu adalah perempuan. Betul. Jadi inilah yang menjadi payung pengaman ketika kita menghadapi pandemi. Bagaimana perempuan-perempuan itu struggling. Dari buat kue, kalau kita lihat di media sosial banyak sekali tiba-tiba mendadak jadi bisnis bikin kue, bisnis jadi tanaman-tanaman gitu ya, masak-memasak. Jadi menurut saya memang perempuan itu hebatnya ketika persoalan ekonomi atau persoalan apapun yang mereka hadapi, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Pekerjaan apapun bisa mereka lakukan. Nah, ada 2 topik lagi Mbak Nana. Jadi tadi selain yang tadi sudah disebutkan adalah yang pertama, Indonesia memasukkan pentingnya memperhatikan perempuan di pedesaan. Waktu di Argentina gantinya lingkungan itu adalah perempuan di pedesaan. Nah, jadi pada Argentina dibicarakan mungkin karena memang setting persoalannya mirip ya dengan di Indonesia, di mana banyak rural areas dan bagaimana perempuan juga kemudian karena tidak ada lagi hal yang bisa dikerjakan menjadi pekerja-pekerja migran gitu ya. Nah, ini tentang isu migrant workers, female migrant workers juga masuk di pembahasan ini. Nah, yang terakhir tadinya cuma 3, kemudian masuk lagi ke 4 karena pembahasan dan kemudian juga diskusi, saya ikut juga di dalam diskusi itu bahwa persoalan kesehatan gimana. Karena di dalam W20 Italia memang dibahas, tapi mereka lebih melihat terkait yang secara umumnya akibat pandemi muncul persoalan pada mental health. Itu hal yang memang benar ya, penting. Betul. Nah, tapi di sini pemerintah Indonesia mengusulkan kesehatan perempuan terutama terkait dengan persoalan angka kematian ibu. Mbak Sita, sebetulnya ini kan sesuatu yang sangat penting. Kembali saya garis bawahi, ini sesuatu yang sangat penting sehingga bagaimana kita bisa menarik
sebanyak mungkin, kalau bahasanya tadi engagement group itu ya, sebanyak mungkin mengengage juga organisasi-organisasi perempuan agar gaung advokasinya tinggi. Betul. Artinya gaung advokasi itu bagaimana pemerintah kita pun dalam hal nasional juga memperhatikan isu-isu ini sebetulnya gitu loh kan. Nah kalau begitu, apakah W20 yang ada di Indonesia ini itu juga sudah memikirkan isu apa yang akan mereka usung untuk the next G20 yang ada kebetulan di Indonesia? Karena kan sayang sekali kalau memang kita ketempatan tuan rumah tapi kita tidak kuat mengadvokasikan isu perempuannya. Orang datang ke sini melihat kok realitanya nggak seperti yang disampaikan oleh pemerintah kita umpamanya gitu ya. Mbak Sita tadi mengatakan ada isu utama tentang migrant workers. Ini kan memang sangat relevan benar dengan diiringi oleh pertemuan KTT G20. Karena salah satu member countries-nya itu kan Riyadh gitu ya. Jadi itu Saudi Arabia. Saudi Arabia adalah receiving country atau negara penerima para TKW. Jadi bagaimana hubungan W20 perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dengan juga perempuan-perempuan yang ada di Saudi Arabia untuk sama-sama punya platform isu tentang bagaimana perlindungan bagi tenaga-tenaga kerja perempuan. Jadi ini kan strategis banget ini sebetulnya. Ide yang bagus sekali dan mudah-mudahan nanti ini juga bisa didengar oleh banyak pihak ya. Dan sebetulnya saya pun sudah coba menghubungi teman yang di Riyadh gitu ya untuk bagaimana menyiapkan W20 yang 2022 ini. Nah, yang perlu diingat bahwa tadi topiknya adalah topik tahun depan. Betul. Jadi yang sekarang ini membahas topik yang sudah dibahas kemarin itu, yang menurut saya memang kok tidak menyentuh gitu ya, belum mungkin ya belum menyentuh. Jadi nggak apa-apa dan itu menjadi catatan yang harus menjadi sesuatu yang diangkat. Saya setuju sekali dan kembali saya berkali-kali juga menyatakan kepada mereka yang sudah ditunjuk untuk menyiapkan bahwa kita perlu melakukan engagement lagi di tingkat nasionalnya, karena untuk bisa efektif menyuarakan persoalan-persoalan di tingkat internasional dan di tingkat nasionalnya, kita harus bottom up. Kita harus bottom up, kita harus bicara sebanyak mungkin dengan organisasi-organisasi kelompok perempuan yang sudah bekerja demikian keras untuk sama-sama merasakan bahwa ini loh persoalan yang dihadapi itu ada yang dengar dan benar-benar dicari jalan keluarnya. Dan saya rasa ini adalah peluang dan juga harapan saya para pengambil keputusan melihat tadi itu perempuan bukan hanya sebagai beban tapi sebagai aset, karena dengan kita mengubah pandangan perempuan menjadi aset maka harapannya akan lebih cepat lagi bisa mengatasi persoalan itu. Betul, karena menariknya Mbak Sita ya, pada masa pandemi sekarang ini tiba-tiba semua pekerjaan harus kita lakukan dari rumah. Persis. Jadi kita yang selama ini yang bekerja di luar rumah kan kita tidak terlalu pusing dengan pekerjaan rumah tangga. Tiba-tiba kita harus di rumah dan kita harus dari mulai masak, menemani anak belajar karena belajarnya juga secara online, suami juga bekerja di rumah, jadi mengatur tempat, mengatur pekerjaan dan juga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ternyata itu melelahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali nggak habis-habis gitu ya. Saya juga mikir ini kok piring, gelas nggak habis-habis sih kok kayaknya ada terus yang harus saya cuci. Nah itu kan artinya pekerjaan dari pekerja rumah tangga ini atau perempuan pekerja rumah tangga ini luar biasa sebetulnya. Jadi waktunya dan juga tenaga yang dia keluarkan. Setuju. Jadi mungkin Mbak Sita, jadi keterlibatan kita atau para perempuan-perempuan dalam grup W20 ini atau W20 ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi dan kondisi dan posisi perempuan yang ada di Indonesia sendiri. Jadi harus ada jembatan gap antara international conference atau konferensi tingkat tinggi di internasional dan juga kehidupan di lokal. Jadi saya juga ingin mengatakan jendela sudah terkuak. Mari kita manfaatkan jendela yang terkuak itu untuk kita bergerak bersama. Jadi kita juga berharap agar Mbak Sita yang sudah masuk di dalam G20 ini juga bisa lebih besar lagi menyuarakan kepentingan dan juga kebutuhan para perempuan. Ada hal yang ingin disampaikan lagi Mbak Sita? Yang tema besar dari G20 tahun 2022 itu adalah kalau bahasa Indonesianya pulih bersama, bangkit bersama. Karena
konteksnya adalah pandemi. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris temanya recover together, recover stronger. Nah, jadi apa yang tadi kita bicarakan itu adalah potensi-potensi untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa pulih bersama dan bangkit bersama kalau dijalankan rencananya gitu. Jadi tadi apa? Recover together, Recover stronger. Jadi jangan lupa kita harus juga sama-sama menjalankan itu semua. Iya. Sahabat Adriana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa dalam channel Adriana Views berikutnya. Bye. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Mbak Sita.